nanyalah sama temen saya tuh, Mas Dimas itu orang pinter Mas. Mas Dimas, saya ceritakan saya ada kejadian seperti ini gimana? Terus Mas Dimas ini tanya, itu benar masih hidup enggak? Masih Mas, saya yakin itu masih hidup, saya bilang gitu. Cuman yang satunya ini kan Pak Alvin tanya, ini namanya Purwanto Mbak, Purwanto gitu. Terus satunya namanya Purwanto Mas, tapi ya saya yakin itu udah meninggal yang Purwanto itu. Kemarin gue sempet dapat narasumber Bang Sugi, itu namanya Ibu Sri. Ada hal menarik, jadi di saat dia bertemu sosok Alfi di atas itu, dia menyatakan Alfi didampingi oleh salah seorang yang nampaknya pendaki, tapi nampaknya sudah meninggal, dan itu bernama, dia bilang Purwanto. Nah, gue coba cari googling segala macem, kayaknya nih ente salah satu orang yang melakukan evakuasi SAR saat itu ya? Iya. Nemuin ceceran di antara sungai itu, sungai kecil tuh. Cecerannya itu berupa kartu remi itu tadi tuh. Satu kartu remi. Setelah itu ada lagi teh sariwangi. Setelah itu ada lagi kantong plastik. Kantong plastik tulisannya Esa Genangku. Tuh, wow ada nih. Ada apa? Ini ada ini, pokoknya ada, sini. Gue udah yakin, oh ini ketemu udah ketemu. Ya, kita akhirnya merapatlah ke situ tuh 8 orang tadi tuh. Setelah kita telusurin tadi turun gini, nih jalan setapak ditelusurin ketemu air terjun bawahnya nih. Kelihatan. Nah, di bawah air terjun lah itu si sosok itu ketemu. Sebenarnya kalau dia di air terjun ketiga itu dia bisa survive, bisa selamat, udah lewat jalan, selesai, selamat dia tuh. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue masih berada di kaki Gunung Raung, tepatnya dari jalur selatan ya, wilayah Glenmore. Di sini gue mendatangi salah seorang senior panutan aing. Dia adalah salah satu orang yang merintis jalur ini ya. Jadi Raung itu sekarang ada 2 jalur, Bro. Jalur dari Kalibaru dan jalur selatan sini melalui via Glenmore. 4 ya? 4. Oh, diomelin tuh gue 4 katanya, 4 bro. Ya kan yang awal Sumber Beringin. Sumber Beringin, iya benar. Terus yang Sumber Beringin, Kalibaru, Sumber Jambe kalau Sumber Jambe. Udah Glenmore, Kalibaru. Lu kan belum mau pernalin, udah nyerobot aja bro. Nah, ini di sini gua jauh-jauh ke sini buat mendatangi salah seorang senior aing yang merintis salah satu jalur di sini, dan langsung aja gue perkenalkan dengan namanya Bang Sugi. Apa kabar brother? Masih baik. Masih baik. Selalu baik. Terlalu baik. Bang Sugi ternyata diam-diam dia di kaki Gunung Raung jalur Glenmore ini membangun sebuah istana yang nyaman bro. Dan buat lu semua yang pengen naik Raung via jalur selatan ini bisa mampir ke sini Bang Sugi ya. Welcome. Welcome. Ini gue buat terasnya besar tapi rumahnya kecil. Pokoknya dijamin mewah. Poinnya. Teras besar, rumah kecil berarti welcome. Gitu ya. Bisa ngemper. Bisa ngemper. Ini Bang Sugi udah berapa lama lu di sini intinya? Kalau proses dari awal udah hampir 4 bulan. Tapi proses bikin rumah ini 2,5 bulan. Ini baru banget selesai. 2,5 bulan jadi. Dan tetap ya, lu sebagai tamu pertama. Ingat bro. Pesinggah pertama. Gua tamu pertama yang merawanin rumah Bang Sugi. Untung udah beratap. Oh iya, tapi cepat juga lu bangun 2 bulan lebih doang ya, 2,5 bulan ya? 2 bulan 2 minggu. Wah, gokil sih. Enak bro, jadi Bang, nih misalnya ada yang pengen naik ke Raung nih, melalui jalur baru ini, berarti bisa langsung aja, nggak usah ke gua langsung ya, langsung gua arahin ke lu ya? Boleh. Ngubungin ke lu, bisa ke Instagram lu ya? Instagram. Namanya apa tuh Instagramnya? Kuli Gunung. Kuli Gunung. Atau ke
channel baru lu, namanya apa? Sugi Kiting ya? Sugi Kiting. Sugi Kiting. Bang Sugi lagi bikin channel baru, bro. Lu pasti dibanding cuma 1-2 biji di channel gua, langsung aja lu masuk channel Bang Sugi. Sugi Kiting ini lagi preparing ya. Iya. Lagi preparing, dan insya Allah di saat video ini tayang sudah ada satu video yang muncul. Amin. Oke, nanti lambangnya, channelnya, dan deskripsinya gue taruh di sini tentang Bang Sugi. Nah, Bang Sugi, ini gue jauh-jauh ke sini nih karena ada hal yang menarik nih. Jadi kemarin gue sempat dapat narasumber Bang Sugi, itu namanya Ibu Sri. Beliau itu salah seorang spiritualis lah, yang apa namanya bisa dibilang di Lawu dia udah warawiri, dan ada hal menarik. Jadi di saat dia bertemu sosok Alfi di atas itu, dia menyatakan Alfi didampingi oleh salah seorang yang nampaknya pendaki, tapi nampaknya sudah meninggal, dan itu bernama, dia bilang, Purwanto. Nah, gue coba cari googling segala macem, kayaknya nih ente salah satu orang yang melakukan evakuasi SAR saat itu ya? Iya. Purwanto ini bener? Iya bener. Nah, ini menarik. Dan nih. lagian dan waktu itu SAR yang gak mungkin gue lupain, berkesan sampai saat ini, karena itu operasi SAR pertama yang gue analisa, gue cari, dan sampai ketemu. Yang pertama gue analisa, ikutin kronologisnya, terus analisanya dia kemana, sampai dibentuk operasi SAR berikutnya gitu ya. Karena ini kan udah 7 hari pencarian, terus di pending. Nah, gue ditunjuk jadi OSC atau On Scan Commander, yang saat itu gue masih masih newbie lah sebenarnya sih. Pernah ikut sekolah SAR, ya gue anggap buat terlibat langsung ke dalam operasi SAR yang berikutnya kan gagap tuh. Nah, cuma alhamdulillah dari hasil analisa dan konsistensi pencarian itu, sehingga ya ketemu dalam kondisi meninggal dunia. Oke, ditahan dulu Bang Sugi. Nah, ini menarik ya. Jadi gue di sini pengen langsung mendengarkan dari Bang Sugi perihal almarhum Purwanto ini, dan kejadiannya seperti apa, proses pencarian seperti apa, sampai ketemu seperti apa. Gue gak akan motong lagi, langsung aja mendengarkan dari Bang Sugi yang bersangkutan. Bang Sugi, silakan cerita, gue gak akan motong lagi. Tim Jelajah Malam sedang mengunjungi wilayah Glenmore, Banyuwangi untuk mendatangi seorang senior komunitas Wanadri yang sudah malang melintang puluhan tahun di dunia pendakian dan SAR evakuasi untuk menolong para pendaki yang mengalami musibah, baik itu hilang maupun sampai meninggal dunia. Di kisah kali ini adalah pengalaman pertama Bang Sugi memimpin sebuah operasi pencarian pendaki yang bernama Purwanto yang ditemukan meninggal dunia di tahun 1996. Uniknya Purwanto adalah nama pendaki yang ditemui Bu Sri saat beliau melakukan pencarian Alfi di Gunung Lawu di tahun 2021. Apakah almarhum Purwanto ini yang ditemui Bu Sri, yang memang dinyatakan oleh Bu Sri dia adalah sosok pendaki yang dulunya menjadi korban meninggal di Gunung Lawu? Wallahu alam. Selamat mengikuti. Awal mulai operasi SAR ini itu disebut operasi SAR Purwanto. Itu tahun 2000. Nah, saat itu 25 tahun lalu tuh, kira-kira. Sorry 2000 lagi. 96. 96. Kurang lebih hampir 30 tahun lalu. Iya, lebih kali ya. 96 itu gue baru beberapa kali naik gunung lah. Tapi Lawu udah pernah. Sebelum itu Lawu tuh gue naik Lawu awal tahun 89. Jadi antara udah mulai mengerti peta dan pernah mendaki Lawu, jadi nih mulai pede gitulah ya tentang si karakter Gunung Lawu itu sendiri. Berawal dari gue kan ada satu sekretariat di Jalan Pahlawan. Dulu tuh di Jalan Pahlawan 12A Kalibata. Nah, hampir setiap pagi kalau kita ngumpul di situ, itu kita berlangganan koran. Koran dulu ya, Kompas itu udah pasti. Nah,
Ini Sekre Wanadri. Sekre Wanadri yang Oke. di perwakilan di Jakarta, perwakilan Jakarta disebutnya WPJ. Itu di Kalibata. Pagi itu gue baca koran bergiliran tuh biasanya. Habis gue siapa gitu, karena koran satu nggak bisa dibaca berdua, berlangganan koran itu. Di sudut kanan bawah itu ada satu berita orang hilang. Begitu gue baca detail, dia anak SMA 86. SMA 86 itu di Jakarta Selatan, di daerah Bilangan Bintaro ya, sekitar Bintaro. Setelah dibaca detail, gue oper dong ke teman-teman yang mau baca lagi, termasuk teman-teman seangkatan gue. Dan hari itu kebetulan hari Rabu. Hari Rabu itu biasanya Rabu malam ada pertemuan tuh, pertemuan rutin lah, ngobrolin program atau evaluasi program. Biasanya kita disebut itu pertemuan Rabuan. Nah, balik lagi, setelah gue baca detail, lempar ke forum hari siang itu, terus kita putuskan nih berdua sama satu teman seangkatan gue namanya Rasmadi. Yang Rasmadi ini kebetulan juga tinggal di daerah sekitaran situ, nggak jauh lah, sebut aja daerah Ciledug. Sebelum Ciledug tuh Seskoal, daerah situ. Antara Seskoal ke Bintaro kan deket. Wah, ini deket nih Gi sama tempat gua. Ya udah kita survei aja. Itu kan alamatnya lengkap tuh, alamat rumahnya. Nah, yang pertama kita pakai motor temen, motornya senior, cek ke sana, ke rumahnya. Sampai di rumahnya, rumah itu kosong. Rumah itu kosong, dikunci pintunya. Pintunya terkunci, lalu tanya ke tetangganya. Tetangganya sekilas lah tuh, oh iya memang itu kemarin kayaknya pada ke Solo gitu. Ke Solo nggak tahu ada acara apa mendadak. Memang nggak mengabarkan mau cari anaknya lagi di gunung atau hilang atau apa. Pokoknya mendadak nggak tahu. Keluarganya ya? Iya, itu kabar dari tetangganya. Ah, itu udah mulai positif pertama tuh. Jadi satu dari koran, kedua cek ke rumahnya memang kosong, memang terkunci. Kabar dari tetangganya cuma denger ke Solo, ya itu udah 2 poin. Lalu kita kan dibiasain untuk mencari sumber informasi yang lebih valid. Kita cek ke sekolahannya aja Ki, kata temen gue. Lu tahu sekolahnya? Tahu. Lalu kita cek ke sekolahan 86, lagi libur sampai sekolahan itu. Oh, udah ini positif, ini liburan sekolah, dia ke gunung. Dah. Nah, kembalilah kita ke sekretariat, menunggu waktu sore tuh, menunggu waktu malam lah, rapat Rabuan. Saat berjalan rapat Rabuan seperti biasa, evaluasi atau program-program perkembangan kita, kegiatan kita selama seminggu apa aja. Dan setelah itu baru masukin ada berita apa nih, ya kan ke forum dilempar, ini ada berita SAR, bagaimana nih menyikapinya kita. Karena saat itu pertama kali di perwakilan Jakarta tuh belum aktif tentang operasi SAR yang siaga SAR gitu ya, itu belum aktif kita. Dan mulai dari kejadian itu, setelah itu gue bikin tuh ada siaga SAR Wanadri di sekretariat Jakarta. Itu cikal bakalnya termasuk itu. Setelah dilempar ke forum, wah ini serius nih, jadi siapa yang bisa berangkat gitu. Dilempar ke forum, pada diem semua, nggak ada yang siap, karena memang saat itu kita nggak bikin siaga SAR. Akhirnya gue tunjuk tangan, oke lah gue mau deh berangkat. Oh lu siap berangkat? Ya siap. Akhirnya gue coba malam itu juga, setelah selesai rapat diputuskan untuk gue yang berangkat. Cuman gue bilang nggak bisa sendirilah, cari satu lagi agak susah tuh. Nah adalah senior persis senior satu angkatan, namanya Turki. Udah sama gue aja deh. Nah Turki kan nih Betawi Arab Betawi lah. Ame gue aja deh. Ame aneh aja. Iya. Cuman gini, lu ikut gue ke rumah. Ngapain Ki? Kagak, lu mesti minta izin sama emak gue.
Lu udah senior masih minta izin, gue harus minta. Enggak, biar emak gue yakin aja kalau emang ini dari Wanadri kita berangkatnya gitu. Ya udahlah, ayo jalan sambil gue siap-siap ini perlengkapan kata si Turki. Oke, kita berangkat ke daerah Kampung Melayu, rumahnya dia Kampung Melayu. Ya mau nggak mau tuh, gue izin sampai di Kampung Melayu. Mak, mau ajak Turki jalan-jalan nih ke Solo. Ngapain Uki mendadak bener? Dia jelasin dah tuh gini, Mak, ada orang hilang nih kan, Uki mesti cari orang gini. Oh ya udah deh, ya berangkat deh, hati-hati kata dia. Saya prepare itu. Si Turki prepare, balik lagi ke Secret, kita prepare, lalu apa aja sih yang dibutuhin nih? Coba bikin RAB-nya, rencana anggaran biayanya kan, singkat-singkat aja tuh. Dari sini ke Solo naik apa nih? Ya zaman dulu kan 96 nggak segampang sekarang cari kereta apa segala macam bisa online. Dulu tuh udah ada yang si A si B ngusulin naik bis aja, naik ini aja, akhirnya naik kereta kita berangkat lah tuh. Oke, berangkat besok pagi ya. Siap, berangkat besok pagi. Bisa on the spot tuh, kita bisa beli tiket di stasiun. Ya udah, kita berangkat besok pagi, stasiun Senen. Itu prosesnya cepet lah. Berangkat ke stasiun Senen pagi itu, kita naik kereta tujuan Solo Balapan. Ya, beli tiket Solo Balapan juga waktu itu masih berapa sih, sekitar kalau nggak salah masih 6 ribuan lah tuh. Iya, masih sekitaran segitulah, di bawah 10 ribu lah berdua tuh. Berdua, satu tiket. Kita berangkat pakai kereta pagi, kalau nggak salah nama keretanya apa ya? Wah, gue lupa tuh. Tapi tujuannya Solo Balapan. Nah, itu kan lumayan, kalau nggak salah antara 8 jam atau 10 jam sih zaman itu tuh ke Solo. Kita naik kereta itu sampai di Solo tuh udah menjelang sore, menjelang maghrib lah. Sampai di situ kita ke arah dari stasiun baru ke arah terminal, tapi di stasiun tuh sebenarnya udah kita diskusi. Nah, kita kemana nih? Masa langsung ke Lawu gitu kan? Masa langsung ke kaki Lawu? Nggak gini, Ki. Gini aja, kita cari pencinta alam yang terdekat dari sini. Ya kita cari aja deh ke UNS. UNS sih ya, paling dekat. UNS. Datanglah kita ke kampus UNS tuh udah gelap tuh, udah habis maghrib. Baru dari UNS kita dapat informasi, oh bukan di sini, cari aja ke kampus Mesen, gue nggak tahu lah tuh. Kampusnya di mana? Oh di daerah apa namanya gue lupa. Pokoknya ke Mesen. Nah di situ nanti cari sekretariat Bakorlaksar UNS, Badan Koordinasi Pelaksana SAR lah gitu kalau nggak. Ternyata memang di situ lagi siaga tuh, lagi ya kita ketemu dengan teman-teman yang udah ada di situ yang mau berangkat operasi SAR. Yeah. Oh belum ada yang berangkat saat itu? Udah. Oh. Jadi mereka prepare untuk berikutnya, untuk okay. pemberangkatan berikutnya. Terus ya kita laporan, kita mau berangkat, mau ikut ke Cemoro Kandang untuk ikut operasi SAR ini. Oh ini memang sedang berlangsung. Kita sudah ada pencarian, kita udah ada posko di atas. Nanti ikut aja bareng kami, berangkat besok pagi gitu kan. Hilangnya di jalur Kandang? Dari Cemoro Kandang. Oke. Nah, kita nginep di Mesen, paginya kita berangkat bareng dengan rombongan yang memang mau tujuannya ikut operasi SAR. Sampai di Cemoro Kandang, itu memang udah ada tenda peleton SAR, memang udah terjadi struktur operasi SAR, dan di situ juga masih ada orang tuanya tuh masih di situ. Ternyata benar, orang tua Purwanto nih masih di situ sama temen-temennya yang turun yang selamat gitu, yang masih ada di situ. Berapa orang dia naik emang? Dia naik berempat. Nah 3 orang itu masih di situ nungguin. Pokoknya mereka bilang komitmen, kita nggak mau pulang kalau nggak belum ketemu, belum bersama Purwanto. Poinnya itu. Oke, setelah sampai di sana kita nggak pakai istirahat itu,
Karena memang udah prepare perlengkapan, perbekalan udah kita siapin dari Jakarta malam itu. Karena kita berangkatnya pagi. Udah siap lah poinnya gitu. Nah, berangkatlah gue berdua tuh naik menuju ke pos OSC yang ada di pos 3 di Penggik. Itu pencarian sudah hari ke-6. Udah operasi SAR sudah hari ke-6 gitu. Mulai dibukanya operasi SAR pencarian ke hari 6. Hari ke-6 gue naik sampai di pos OSC. Udah ya sedang terjadi pencarian tuh ke daerah-daerah sekitar situ. Akhirnya bergabunglah, dan kebetulan juga ada teman-teman dari Bandung, dari Wanadri, sekitar ada 4 orang. Ada 4 orang ya, sama lah, kita sesama anggota langsung membaur aja, ikut ke dalam satu kelompok. Terus nah sorenya itu kan kita nyampe sana udah menjelang sore. Setelah break operasi SAR di pos OSC di atas, baru tuh cerita-cerita, cari info-info. Ya udah besok ikut lanjut aja, ikut gabung dengan tim yang udah ada di lapangan, karena kita berdua tidak jadi satu SRU gitu. Satu SRU kan minimal 3 atau 5, 3 sampai 5 orang. Ini kan berdua nggak cukup untuk satu SRU, makanya langsung aja bergabung yang ada di situ. Nah, kemudian kita ikut besok harinya tuh operasi SAR di hari ke-7 kan. Hari ke-7 sampai sore pencarian masih di sekitar situ aja tuh. Kronologis yang lo dapat dari teman-temannya gimana sebelumnya? Belum. Itu nanti ceritanya. Belum. Pokoknya gue ikut aja lah. Oh. Oke. Nggak kronologinya gue belum tahu. Belum tahu. Ikut aja udah. Nah, saat hari ke-7 sore, ini semuanya di break dari pos SMC, pos bawah. SMC ada berita ke OSC bahwa pencarian 7 hari ini cukup di break dan semuanya turun gitu. Dan semuanya itu, wah, Turki ngamuk-ngamuk tuh. Wah, gila, gua baru aja mulai udah disuruh turun, bla bla bla. Tenang Ki, namanya juga operasi SAR, kita ya turut apa kata komando gitu. SMC bilang break, OSC melanjutkan, ya kita SRU nurut Ki. Iya, tapi kan kagak usah turun lah di sini kek, apa ya? Ya nggak bisa begitu, turun ya turun tuh dari pos 3 semuanya kosong, clean, nggak ada satupun personil yang ada di atas, semua turun, baru sampai di bawah. Besok paginya nggak ada kegiatan kecuali mengevaluasi, gitu. Di dalam satu tenda besar itu kita dikumpulin besoknya. Jadi hari ke-8 itu break. Hari ke-8 gua ikut briefingnya itu review dari awal. Nah, kebetulan saat itu si orang 3 ini kan masih di situ, teman-temannya, teman si Purwanto. Di review lah tuh dari idenya di sekolah, kenapa dia bisa naik Lawu tuh, suruh cerita tuh 3 orang itu. Cerita awal mulanya, oh kita mau ke Semeru, ini. Akhirnya berubah pikiran lah, akhirnya kita putuskan untuk ke Lawu. Ceritalah kronologinya sampai detail. Salah satu yang paling detail adalah cerita bahwa sesampai di puncak, ini mereka udah nyampe puncak, lantas pada saat perjalanan turun, dari mulai Cokro Suryo atau pos 4, itu kan tipikalnya jalur Lawu tuh begini. Iya. Sebelum pos 4 tuh begini-begini, ya, betul. Dari Penggik pokoknya sampai pos 4, Cokro Suryo tuh begini. Setelah Cokro Suryo kan baru Argo Dalam. Argo Dalam. Nah, mereka saat turun tuh begitu. Nggak ngikutin jalan yang zigzag, tapi yang shortcutnya. Betul, shortcut. Iya, ada. Satu persatu sampailah di Penggik ceritanya tuh. Salah satu orang cerita, kami semuanya nunggu di Penggik. Ditunggu sampai beberapa jam, Purwanto ini nggak ketemu, nggak turun-turun. Nah, mereka berasumsi itu sekitar jam 4 sore lah. Mereka berasumsi, oh udahlah, kita turun aja, kita bertiga. Mungkin Pur udah di bawah gitu. Iya juga ya, mungkin gitu. Ya akhirnya mereka bertiga putuskan untuk turun ke Cemoro Kandang.
Sampai di Cemoro Kandang, Purwanto ternyata nggak ada. Oh, berarti dia belum turun. Nah, kira-kira poinnya sampai di situ tuh kronologinya. Jadi dia turun itu saling siapa cepet lah gitu. Iya. Siapa cepet, dan kita tunggu di pos 3. Tapi ternyata 3 orang nyampe pos 3, Purwanto nggak ada, sampai di bawah pun Purwanto nggak ada di poinnya itu. Jadi miss-nya tuh antara menjelang pos 4, menjelang dari pos 4 sampai pos 3. Miss-nya kan di situ. Karena di pos 3 nih ditunggu nggak ada. Dari situlah gue pelajarin kan, lewat peta, koordinatnya di pos 3 tuh ini, pos 4 tuh ini. Dengan kejadiannya seperti itu. Jadi positif dia kejadian itu saat turun gitu. Kan jadi jelas banget itu dari situ. Bukan saat dia naik. Kalau saat dia naik nanti pencarian luas banget. Ini saat turun itu bisa dipersempit. Berarti MPP atau most position probable, atau kalau kepolisian itu nyebutnya TKP ya, tempat kejadian perkaranya. Ya udah dipersempit itu aja. Antara pos 4 sampai pos 3. Saat itu pos 4 udah ada warung belum? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada sama sekali. Ini sorry, almarhum Mbok Iem juga belum ada saat itu. Memang belum. Masih kosong, masih clean itu. Lawu itu hanya ada warung ya saat satu suro. Betul. Ramai orang. Ya, nah itu berbekal dari kronologis itulah kita bentuk lagi malam itu. Usai briefing, oke, siapa yang besok mau siap berangkat, dibentuklah satu SRU 1, 2, 3, banyak tuh. Termasuk saat itu ada yang namanya Pak Harsono. Pak Harsono ini mungkin orang nyebutnya dulu kalau anak-anak Lawu tuh lebih kenal namanya Harsono Celeng gitu. Mas Celeng. Panggilannya. Iya, tahu gue. Nah, itu kan orang setengah paranormal lah disebutnya itu. Sarkun. Dia juga punya anak buah banyak. Mungkin yang sekarang jadi anak-anak AGL itu ya. Mas Jondit CS tuh ya. Bisa jadi. Nggak ada yang mau nunjuk, dan teman-teman Wanadri yang lain juga pas kebetulan izin operasi dari Secret itu 7 hari tuh, udah 7 hari mesti balik ke Bandung kan. Tinggal gua berdua Turki udah terlanjur ngambek, nggak mau ikut naik. Gua lah ditunjuk jadi OSC. Gemeter saat itu, masih anggota muda ditunjuk jadi OSC. Ya mau nggak mau, ya udahlah siap. Pasukannya saat itu ada sekitar 30-an orang, jadi kurang lebih ada 6 SRU lah. Dari mana aja tuh? Wah, macem-macem. Jakarta, Surabaya ada juga, Solo paling banyak, Jogja apalagi. Jogja Solo lah tuh paling banyak saat itu. Udah otomatis tuh didominasi mereka kan, lebih dekat teritorialnya. Setelah briefing kita berangkat naik itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam semuanya sudah di-prepare, SRU sudah lengkap. Diberangkatkanlah untuk operasi berikutnya tuh, 1 minggu ke depan ceritanya. Nah, gue ditunjuk jadi OSC. Ya saat itu ya masih fit-fitnya tuh. Gue jalan udah sosokan kan, padahal sih capek juga kan, jaga jaim. Gagah. Jalan gue percepet gitu, sampai di belakang teriak, "Mas, jangan mentang-mentang Wanadri dong, jalannya cepet-cepet banget sih." Oh iya. Padahal gue anjir Ngap-ngapan juga di ngap-ngapan juga. Iya Mas, ya udah pelan-pelan. Ya singkat cerita sampailah kita ngepost di pos 3 lagi di Penggik. Kita bangun base OSC, komunikasi dengan SMC udah nyambung. Kita mulai pergerakan besok. Nah saat itu gue deal-dealan tuh dengan Pak Harsono. Pak Harsono juga ikut naik. Pak Harsono pengen dia yang mimpin kegiatannya kan, dia yang mimpin jadi OSC-nya. Ya akhirnya ya gue nggak ambil pusing, ya deal-dealan aja. Padahal kesepakatan dari bawah kan gue. Iya. Ya udah gini aja Pak, karena anak buah dia kan banyak juga. Monggo
besok pagi bapak yang pimpin ya. Dari bawah Cokro Suryo kita sweeping tipe 3 atau baris tuh kalau ini. Baris, baru kita menyisir ke arah turun. Bapak yang pimpin. Setuju ya. Besok dia tuh yang pimpin tuh. Pagi-pagi setelah kita sarapan pagi dan sebagainya udah prepare. Mau nggak mau gue sebagai OSC, karena pas saat itu juga nggak ada tim OSC, ya gue harus bergabung ke salah satu SRU. Gue masuklah ke SRU 6 tuh nggak salah. SRU 6 tuh ada anak yang di gue nih ada anak Surabaya, ada anak Jakarta, ya anak Jogjanya juga ada, anak Solonya juga ada. Gak dicampur lah saat itu, nggak ada pilih-pilih. Lu dari mana, pokoknya siapa 6 orang jadi, 6 orang jadi, 6 orang jadi. Yang penting saat itu dalam satu SRU alatnya lengkap. Ada kompas, ada golok tebas, aman. Nah saat penyusuran hari pertama kita start dari bawah pos 4 dipimpin sama Pak Harsono. Jadi terus akhirnya menyempit ke daerah Penggik sampai ketemu satu jalur tadi apa namanya bypass itu, jalur zigzag itu yang jalur potongan yang nggak akan memotong jalur lagi. Itu bablas langsung hilang gitu, bablas langsung ke jalur yang menyesatkan. Oke. Nah itu sebenarnya hampir semua curiga ke situ. Karena dilihat di bawah juga ada warna merah tuh, yang setelah ditelusurin ternyata itu karpet hanyutan dari pos 3. Nah itu yang kemungkinan besar dia ke sana. Tapi itu sempat ditelusurin hanya sampai ke karpet. Kabar dari yang operasi SAR sebelumnya tuh, yang 7 hari sebelum itu. Nah menjelang sore si Pak Harsono ini dia kalang kabut sendirian, ditinggal kabur sama pasukannya tuh. Nah, sama anak-anak Lawu lah. Ngomel-ngomel dia, kurang ajar aku ditinggal, kata dia. Dia tuh udah mana ngomel-ngomel, dia ngesar juga nggak pakai sepatu, cuman pakai kaos kaki aja tuh. Ya kocak juga sih. Ya saat itu kita masih maklum lah tuh 96 itu. Kadang nggak pakai sendal jepitnya udah bagus dia. Ditinggal kabur, poinnya itu. Nah akhirnya tinggal tersisa beberapa orang yang masih menetap di pos 3. Yang lainnya udah turun, mungkin sekitar ada belasan lah saat itu. Nah dari belasan ini pun setelah nginep di situ malam itu kita briefing, kita laporan ke OSC, SMC bahwa pencarian hari ini nihil, cuman semua mengarah ke satu jalur ke bawah ini. Nah lalu bagaimana? Ya ini kalaupun dibentuk mungkin nggak nyampe 2 SRU, cuma 1 SRU, tapi masih mau lanjut. Ya akhirnya kita briefing tuh, siapa yang besok masih lanjut. Ketemulah 8 orang. 8 orang yang masih solid, karena memang baru terlibat hari itu juga, hari kemarin juga tuh bareng-bareng gua naik. Oke, besok 8 orang yang siap berangkat. Dah dijadikan aja satu SRU menelusuri jalan yang sesat itu tadi tuh, yang belum ditelusurin. Sebenarnya saat itu sih gue antara yakin tapi males gitu. Malesnya ini jauh banget kalau ditelusurin. Cuma karena semua udah sepakat, oke kita telusurin aja sampai akhir, sampai kemanapun kita turun. Setuju? Setuju. Bablas lah kita ikutin telusurin jalur itu tuh. Sampai karpet merah, masih bablas lagi nelusurin sungai. Kenapa kita tetap yakin? Karena kita udah dibekalin juga. Ada bawa karmantel, bawa webbing dan sebagainya. Pokoknya yang saat itu kan harness susah tuh. Yang ada harness ya pakai harness. Tapi poinnya satu orang tetap ada webbing satu-satu buat bikin full body harness. Apa ya? Full body sementara gitulah, dadakan. Setelah menyusuri karpet merah, terus susurin sungai, ketemulah air terjun. Dari posisi atas kan. Nah dari situ air terjun pertama. Ini mustahil anak ini bisa ngelewatin air terjun ini gitu ya. Nah kita juga mikir tuh. Itu berarti hari kedua pencarian kan.
Pencarian pertama tuh rame-rame tadi, pencarian hari keduanya itu tinggal 8 orang kita yang sepakat telusurin ini terus. Di air terjun itu kita mikir, mau direplingin atau bagaimana? Nanti dulu, kita coba bagi 2 dulu. Sebagian ke kanan, sebagian ke kiri. Cek, ternyata bisa ditelusurin tanpa harus rappling. Telusurin lah lewat sisi kanan, terus sampai di bawah air terjun tuh. Oh aman, bisa kita sampai di bawah air terjun. Masih telusurin lagi, di hari kedua itu kaki gue terkilir. Wah udah ampun dah, tobat, tapi nggak mungkin gue balik lagi juga ke atas, udah jauh. Makin sengsara kalau gue balik ke atas sambil nahan sakit. Ya udah kita lanjut aja terus telusurin hari itu. Itu hari kedua masih kesorean kan, kesorean di pinggir sungai itu. Nah, gue putusin untuk cari tempat yang nyaman, kita buat bikin flying camp sementara untuk malam itu. Udah setuju. Kemudian jam 5 lah kita putusin kan, saat itu sepakat antara jam 4 sampai jam 5 kita pokoknya sudah harus orientasi cari tempat aman untuk ngecamp. Ketemu nggak ketemu gitu. Hari kedua pendakian ngelewatin satu air terjun dan belum ketemu, kita ngecamp di pinggir kali. Itu malamnya laporan ke SMC juga masih nyambung itu HT. Terus-terusan aja masih nyambung. Setelah laporan off, udah kita istirahat lah. Kita lanjut lagi besok. Aktivitas malam kita nggak ada yang bawa tenda, pakai flysheet aja. Pakai flysheet, bentang flysheet, bikin perapian, bikin api unggun, masak-masak segala macem. Udah nggak banyak kegiatan malam itu. Selesai makan, ngobrol-ngobrol, ngopi, tidur guys. Pagi hari kita bangun lebih cepat. Ya sekitar jam 5 lah udah pada bangun. Udah mulai prepare, masak, bikin perapian lagi supaya anget kan. Sambil packing, masak sebagian. Lalu setelah itu lanjut makan, packing, lanjut lagi pencarian. Tetap masih konsisten ngikutin sungai itu. Nah itu udah mulai jauh lah. Itu semua udah nggak ada yang berpikir bahwa udahlah nyari, udah nggak ada semangat keyakinan menemukan si Purwanto. Nyari aja udah. Yang penting ikutin jalur itu, sambil ikutin turun. Sungai itu, tujuannya ya turun. Mau turun ya. Bablasin turun. Temu lagi air terjun kedua. Nah air terjun kedua juga begitu. Kita nggak replingin, tetap nyari jalur kiri. Nah ini lebih mudah air terjun kedua. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Udah lah pokoknya kita berpencar deh. Ketemu juga di bawahnya tuh. Pelan-pelan ketemu di bawahnya. Sambil gue nahan rasa sakit juga terus. Ya dikit rasa terkilir sakitnya itu udah mulai sembuh. Di air terjun kedua tambah nggak yakin lagi ini anak bisa ngelewatin 2 air terjun itu. Karena sebelumnya kan udah kita catat tuh apa sih yang ada dibawa sama si Purwanto, ciri-cirinya bagaimana, dia bawa apa. Dia bawa 1 depek. Temennya tuh yakin dia bawa kartu remi, dia masih bawa makanan, dia masih bawa tapi nggak ada alat buat tidur, nggak ada alat buat ini. Dia bawa baju sedikit depek dia yang dia pakai tuh, Sedikit logistik lah ini. ya termasuk ada teh, masih ada. Di air terjun kedua kita tambah nggak yakin, cuma sudahlah kita telusurin aja. Telusurin. Menjelang sore itu sekitar antara jam 3 sampai jam 4. Nah, karena kurang tepat sih waktunya kayak gimana, kita nggak ada yang teliti jamnya. Nah itu nemuin ceceran di antara sungai itu, sungai kecil tuh. Cecerannya itu berupa kartu remi itu tadi tuh. 1 kartu remi. Setelah itu ada lagi teh sariwangi. Setelah itu ada lagi kantong plastik
kantong plastik tulisannya Esa Genanggu. Ege zaman itu. Iya, gue masih ingat banget itu. Esa Genanggu kan di Mestik. Iya, Ini anak sekolahnya di Bintaro. Udah ini positif punya dia. Bener, anak selatan positif, nih. gitu ya. Selatan. Laporan lah tuh. HT juga masih super stick kan, nyambung tuh. Ditemukan apalah bla 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 sesuai apa yang kita temuin tuh, dicatat. Oh iya itu positif punya dia gitu. Setelah di cross check, oh iya itu positif. Ya udah kita makin tadinya udah drop semangat untuk mencari sih udah hilang lah. Semangat untuk menemukan dia tuh udah nggak mungkin. Tuh ada tiba-tiba tumbuh lagi semangatnya. Wah deket lagi nih gini. Makin tuh semangat. Ayo kita cari-cari lagi pelan-pelan. Telusurin. Ketemulah air terjun ketiga nih. Oke. Udah jam 4:30. Gini deh. Karena saat itu gue masih posisinya masih OSC kan, bisa pengambil keputusan. Gini, kalau kita lanjut nurunin air terjun ini nggak beres juga nih, keburu kesorean nanti malam, keburu kemalaman, buru gelap. Kita cari tempat yang bisa buat kita diriin flysheet, kita diriin shelter. Oke, setuju lah. Wah saat itu udah seneng banget tuh. Kita minggir. Bikin flying camp lagi untuk flying camp yang kedua di sisi sungai. Nah saat itu mau tambah ceria tuh, gue juga udah mulai seger lagi kaki gue tuh. Cari kayu bakar, kita bikin api unggun. Nah, ini udah agak malam sih, kegiatannya udah nggak kayak kemarin pengen cepet-cepet tidur. Kalau ini agak malam sampai sekitar jam 10 lah kita baru istirahat. Karena besoknya kita harus cari lagi. Nah, makin semangat. Lebih pagi lagi kita bangun, prepare segala macam, udah masak kayak tadi lagi. Baru kita lanjut tuh pagi itu. Lanjut, turun. Tetap kita nggak replingin. Udah semuanya ambil kanan, turun. Ketemulah jalan setapak tuh. Jalan setapak antar pinggir hutan lah ya. Jalur warga? Iya, jalur warga. Cuma lumayan sering dilalui nih jalur warga ini. Sering banget dilaluin, kelihatan kan. Bekas warga cari rumput atau warga cari kayu bakar gitu. Karena kalau ladang masih jauh lagi. Ladang masih di bawah lagi, batas ladang. Ketemu jalan itu, cek dong ke kiri. Ke kiri ketemulah aliran sungai itu. Aliran sungai tadi tuh. Nah, begitu ketemu aliran sungai, kita cek dong kanan kiri, lihat, ketemu lagi ceceran Panadol saat itu ketemu lagi, obat sakit kepala kan. Wah ini dapat lagi nih, silver bentuknya, terus dibaca, oh Panadol bang. Panadol, dicek lagi, laporin lagi. Saat itu, nggak usah detail lah, pokoknya menemukan ceceran kembali di bawah air terjun, dah selesai. Matiin lagi. Terus berhentilah tuh di antara pertemuan jalan setapak dengan sungai kan. Coba deh, siapa yang mau ngecek ke atas? Nah, ada tuh 2 orang. Gue aja yang ngecek. Jadi dari jalan setapak dan sungai itu, perpotongan jalan setapak dengan sungai itu kira-kira naik lagi, menyusurin lagi ke atas kan. Ke arah hulu gitu ya, ke arah aliran ke atas. Itu kira-kira sekitar 150 sampai 200 meter tuh jaraknya, ketemu di bawah air terjun tuh, air terjun bawahnya kan. Setelah kita telusurin tadi turun gini, nih, jalan setapak ditelusurin ketemu air terjun bawahnya nih, kelihatan. Nah di bawah air terjun lah itu si sosok itu ketemu. Jenazahnya udah gembung, udah gede tuh. Karena di air. Okay. Di air tapi nggak tenggelam. Jadi separoh tubuhnya di air dan separoh lagi kan nggak dalam si sungainya kan, cuman di aliran gitu aja tuh. Teriak-teriak lah tuh, wow ada nih, ada apa? Ini pokoknya ada sini. Gue udah yakin, oh ini ketemu udah ketemu. Ya, kita akhirnya merapat lah ke situ tuh 8 orang tadi tuh. Awal pertama masih kita liatin, kebingungan, terus nah gue coba buka radio lagi, komunikasi lagi. Saat itu juga karena petanya juga peta hitam putih, koordinatnya koordinat grid, masih ngarang aja tuh. Pokoknya ketemu di aliran sungai dengan koordinat sekian gitu kan. Jam 10 pagi tuh ketemunya.
diketemuinnya. Karena kita kan mulai lagi dari atas tuh tadi udah jam 7 ya. Jam 7, 8, 9. Nah, persis diskusi sampai ketemu ceceran Panadol dan sebagainya, ketemu dia lagi, diketemukannya persis jam 10. Jam 10 kasak kusuk, awal semangat, lama-lama bau kan. Wah, ada rebut, pinjem ini dong, pinjem sal, pinjem bandana. Ya, gua kebetulan saat itu pasti gua kantongin lebih dari 1 tuh. Bandana aja 2, terus sama shawl itu 1, shawl oranye masih. Udah gue pinjem ini. Terus gimana nih? Kita kan udah pada capek. Nggak mungkin kita evakuasi nih. Oh, udah laporan? Udah laporan. Ya oke lah, kita tunggu. Nunggu tuh dari jam 10. Kan mau makan siang juga bingung. Ini gimana ya kita masak makan siang? Emang kenapa? Air mana yang kita ambil? Ya mau nggak mau lalu naik ke atas sono ambil cucurannya gitu. Yang masih belum kena ya? Iya, mau ngambil di ini kan alirannya ini dia di sini, ini ngalirnya ke sini semua. Bener. Gitu. Masa mau iya ambil di atasnya lah. Oh iya udah. Masak sampai makan siang, sampai sore. Terus sampai menjelang maghrib nggak datang juga nih tim rescue nih. Tim evakuasi lah ya disebutnya. Kalau tim rescue, kalau dia masih hidup tim rescue. Karena dia udah meninggal ya tim evakuasi. Datangnya tuh jam 10 malam. Rombongan itu termasuk Turki baru datang tuh. Pakai Petromak. Wah, rombongan. Ya seru lah saat itu. Dan gue bangganya itu karena saat itu kemungkinan besar memang ke situ gitu. Tapi kan namanya analisa dengan kenyataan. Analisa bener semangat ke situ, tapi kenyataannya ini susah banget untuk ke situ. Sampai kayak kita semuanya hampir 8 orang itu berpikirnya mustahil lah dia bisa menembus kayak gini, nurunin 2 air terjun gitu. Bisa selamat di air terjun ketiganya itulah. Sebenarnya kalau dia di air terjun ketiga itu dia bisa survive, bisa selamat, udah lewat jalan, selesai, selamat dia tuh. Tuh udah di berapa MDPL sih tuh perkiraan? Kalau Cokro Suryo aja kan kalau nggak salah 2.700. Iya, itu kan atas. Penggi 27 kan. Nah itu ketemu di ketinggian 1.600 kalau nggak salah. Kurang lebih sudah sejajar dengan pos Cemoro Kandang dong, 1.600, 1.400. Iya, antara itu kan. Karena kan Cemoro Kandang, Cemoro Sewu tuh memang startnya aja udah tinggi. Iya, di 1.800. Nah, itu kalau diambil secara level kira-kira anggaplah itu jalan-jalan warga yang paling atas tuh, memang levelan itu tingginya. Ya udah ramai banget itu yang evakuasi tuh. Diketemukannya di daerah namanya Desa Blumbang, itu gue masih ingat. Oh Blumbang. Betul. Udah saking senengnya si almarhum udah dievakuasi dan malam itu udah tuh. Kamu Sugi jangan pulang dulu ya, kita nanti main-main di Solo. Oh, siap kan deh. Jadi zaman itu tuh kekeluargaannya masih asik tuh antara teman-teman di Lawu, Lawu kan tongkrongannya kan. Yeah. Mayoritas kan anak-anak Solo tuh. Saat itu AGL udah ada tuh di kandang? Oh belum ada? Kayaknya belum ada, belum terbentuk. Belum terbentuk ya? Jadi nggak tahu nih, ntar dikomentarin aja. 96 itu AGL udah terbentuk atau belum? Karena saat itu yang dominan kan anak Bakor Laksar UNS tuh. UNS. Karena kalau saat itu, ini logika gue sih, mungkin ntar dikomentarin, oh udah ada bang ya monggo, berarti gue salah. Kalau udah ada berarti dominan AGL waktu itu kan, di 96 itu. Nah sorry, jenazahnya itu saat lo temukan kondisi berpakaian lengkap atau udah ada gejala hipo yang udah buka baju segala macam? Pakaian lengkap, masih pakai baju. Jadi ini analisa gue sih bukan gejala hipo. Jadi zaman itu kan udah mendekati penduduk tuh, udah mendekati pemukiman. Udah nggak dingin-dingin amat ya? Bukan itu ininya. Karena di malam terakhir gue di atasnya air terjun itu suara-suara musik, suara gamelan, suara ya di tahun itu suara gending Jawa kan masih dominan kan. Kalau sekarang mungkin dangdut atau apa kan. Sound horek gitu. Itu masih kedenger banget. Jadi kemungkinan nih anak nafsu nih, pengen nembus bawah gitu. Tanpa memperhatikan di depannya itu ada air terjun. Jadi keprosok dia. Analisanya meninggalnya jatuh.
Nggak ada, kalau gejala hipo seperti yang sebelum-sebelum mungkin gue pernah juga nemuin beberapa pendaki yang punya gejala hipo dan ketemu di aliran sungai juga. Tapi itu prepare kalau gejala hipo tuh dilucutin juga. Iya, Nah, pasti ini kan enggak. udah nggak pakai pakaian lah dia. Iya, ini masih bersepatu kok, masih lengkap, berpakaian gitu. Nah, masalahnya kemungkinan tuh si Depek sobek-sobek tuh sehingga ceceran model kartu remi, teh, panadol tuh tadi tidak sengaja dikeluarkan tapi memang tercecer dari Depeknya yang mungkin kesangkut batu atau apa yang akhirnya berantakan gitu. Oh gitu. Itu berarti sudah hari keberapa dia ketemu dari awal hilang tuh pencarian? Ya hari ke-7 di break, 8, 9 hari ke-10 ditemukan. Sudah 10 hari ya? Iya. Kemungkinan itu meninggalnya sendiri di hari keberapa itu kalau lihat dari jenazahnya? Ya kalau dilihat dari itu ya kemungkinan dari hari Ke-6. sejak dia turun itu mungkin 2 hari kemudian lah. Kan dia nyusur-nyusur itu sehari penuh mungkin ya, sehari penuh terus 2 hari keduanya, hari kedua dia nyasar, kemungkinan trouble-nya di situ. Di hari kedua itu. Di hari kedua setelah dia dinyatakan nggak bareng lagi dengan 3 orang itu. Gitu. Wah. Ya itu, ini dia kan kenapa gue datang ini, gue nanya sama lo. Ini menarik, ini berhubungan dengan satu narasumber gue yang tadi gue bilang. Bu Sri menyatakan, ini versi yang alam yang beda ya. Kalau lo versi SAR, dia bertemu sosok yang namanya Purwanto ini, dan ternyata pas gue cari infonya, ente yang rescue nih. ini gokil sih. Jadi mungkin secara apa sih apa mistisnya itu ya? Disebutnya apa sih? Korin lah. Iya itu nyambung gitu ya. Dan ternyata memang pernah ada kejadian dengan nama itu ya. Oh 96 berarti lo ya. 96. Nah ini Bu Sri ini ketemu di kisaran tahun 2021. Ya, jauh ya 30 tahun. Iya 2021. Dan Bu Sri tahu itu adalah salah seorang pendaki yang pernah meninggal, dan yang katanya itu yang bersama si Alfi. Nah kalau Alfi panjang lagi ceritanya. Begitu. Wah, gokil sih itu. Nah setelah dari mulai kejadian itulah gue selalu pede kalau dalam hal ini menganalisa, oh ini kemana ya larinya, seru aja gitu. Kayak ibaratnya nih kelereng dijatuhin dari gundukan pasir, dia akan lari ke lembah yang mana sih? Cuk. Gitu. Perkiraan kemungkinan. Iya, tapi itu nanti dianalisanya di atas peta. Akhirnya itu keluarganya sempat ketemu. Keluarga gue nggak sempat ketemu, hanya di awal aja melihat, oh itu keluarganya. Kalau nemuin secara sampai salaman gitu enggak. Dan setelah terevakuasi pun ya udah kan mereka pasti ikut turun tuh termasuk temennya. Betul. Dan saat gua sampai ke Cemoro Kandang lagi juga tenda besar itu udah kosong. Tim SRU ya tinggal tim SAR-nya tinggal beberapa aja, tim SMC terutama yang mesti clear up besok tuh perlengkapan radio dan segala macem ya. Gua masih sempet tidur 1 malam di Cemoro Kandang. Nah besoknya baru tuh ke UNS, ke Mesen. Ke sekretnya Bakorlak, udah kita jalan-jalan aja tuh seharian. Mau kemana? Makan apa itu? Dianterin aja. Iya. Ini pertama kali lu jadi SMC ya? OSC. Kalau SMC itu kan bukan kapasitas, jadi SMC itu lebih ke biasanya orang yang dipercaya atau yang punya kapasitas kayak pejabat setempat. Gitu. Tapi saat itu pejabat setempat pun untuk sekelas SMC masih mempercayakan Bakorlak SAR untuk menghandle sebagai SMC. Tapi kalau SC-nya, nah itu harus pejabat daerah situ. Kalau misalnya Kepala Taman Nasional atau yang dekat situ apalah misalnya Polsek, Polres atau Danramil yang gitu-gitu. Untuk apa? Supaya mempermudah mencari bantuan-bantuan fasilitas kayak kendaraan, kayak bantuan logistik dan sebagainya. Itu kan kalau pejabat daerah lebih lebih gampang mengenal jalurnya lah di situ. Iya. Kemana-kemana ya. Oke, wah keren sih. 96 berarti ini bisa dibilang pertama kali nggak lu nemuin jenazah di tahun pertama kali. itu pertama kali ya? Kali.
Kalau ikut operasi SAR mungkin udah yang ke beberapa kali ya, termasuk waktu pertama kali di 93 itu saat Mapala bikin event apa di Surya Kencana tuh upacara bendera 17-an. Nah, itu kan juga banyak pesertanya yang nyasar. Tapi saat itu ya ikut ngesar-ngesaran lah, gue ikut-ikutan aja. Tapi yang ini tuh yang bener-bener gue alamin, gue analisa, gue ikut nyari dan nemu gitu. Puas banget ya? Puas banget dan dipercaya jadi OSC saat itu. Walaupun masih culun. Iyalah, berkesan banget ya buat lo ya. Keinget terus tuh. Keinget terus. Diceritain berapa kali pun garis besarnya kayak gitu. Jadi poinnya tuh berawal dari data yang cukup. Tadi tuh, data yang cukup itu untuk meyakinkan bahwa bener dia hilang gitu, satu. Yang kedua, setelah di lokasi, kronologis yang jelas. Karena gue juga beberapa kali juga kalau ngesar nggak ketemu tuh karena kronologis nggak jelas. Iya, kayak di Gunung Salak, pernah dengar cerita sarnya Pak Oleh yang pulang kondangan, ngelintas, Kawah Ratu. Dia dari Pasir Rengit, kondangannya ke Cicurug, Cidahu. Pulang lagi ke situ terus nggak pulang-pulang. Nah itu kan kronologis nggak jelas nih. Nah itu yang raib biasanya. Udah kayak setrikaan nyarinya juga nggak ketemu. Udah nyampe puncak Salak juga nggak ketemu, Wong. Kronologisnya nggak jelas. Tapi kalau si almarhum Purwanto ini kan kronologisnya jelas, tujuannya jelas. Ketahuan dia lagi mau turun. Kan? Apa dia terjadi itu. MPP-nya jelas lagi. Ya nggak terlalu sulit. Gitu. Dan berbekal dari itu, ya alhamdulillah sih. Beberapa kali gua ngesar ya selalu tepat nyarinya, dapet gitu analisa. Walaupun bukan gua yang nemuin, kadang ini kesini nih. Kadang pernah sampai ya seneng aja sih, kayak buat joke tapi sambil nih kalau nggak ada di sini kuping gue deh buat lo gitu. Wah gila lu, akhirnya ketemu di situ gitu kayak di Arjuno ya kan. Ya Alif sama Dian itu. Ya yang kayak gitu-gitu tuh buat gue jadi ya nggak ada pamrih sih, nggak ada beban gue disuruh, gue nggak disuruh, itu gue kemauan sendiri aja, seneng aja. Tapi poinnya ada dua tuh, satu ada waktu, dua ada ongkos. Iya kan? Kalau ada waktu doang nggak ada ongkos nggak berangkat juga. Ada ongkos doang tapi gue lagi sibuk kerja juga nggak berangkat juga. Karena gue nggak ada di institusi apapun gitu yang membebankan gue harus berangkat. Dan kalau gue pun punya institusi itu hanya buat alasan bahwa gue pengen berangkat SAR gitu aja. Kayak misalnya gue di naungannya si Wanadri nih, ya gue manfaatin surat izin jalan dan surat tugasnya aja, gitu. Karena kalau nggak berbekal itu, kayak gue datang ke lokasi pasti cemen lah, pasti diculunin gitu. Iya. Siapa lu gitu? Gak punya bendera. Iya. Dan itu lu sering kali tuh kalau kayak gitu-gitu tuh dengan ongkos sendiri cuy. Sering. Gila. Banget. Gue baru Sering banget. Gokil sih ya. Nih Bang Sugi itu emang mantap bro. Ya apa ya, jadi kayak mungkin kalau orang hobi berburu burung atau hobi mancing, gue hobi ngesal. Iya. Tapi Bener. dalam hal ini gini ya, bukan gue sok tahu. Satu, gue memang tahu gunung karena gue sering naik gunung dan gue seneng naik gunung. Itu satu poinnya. Yang kedua, gue seneng banget ngelihat peta. Jadi seolah-olah peta itu jadi teka-teki gitu. Gue kesini asik kayaknya nih ya tempatnya. Wah kalau naik Merbabu, gue ambil dari arah ini, kayaknya view-nya ini nih. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh. Ditambah lagi kalau waktu itu gue hobi motret nih. Gue pengen dapet view yang bagus, gue harus naik dari mana? Gitu kan? Kalau gue naik dari selatan misalnya, gue di lereng ini akan dapat dua. Sunrise gue akan dapat, sunset gue akan dapat gitu. Tapi kalau gue naik dari arah timur, gue akan dapat sunrise-nya doang. Sunsetnya pasti akan kebalikannya nggak dapat. Bener. Nah itu dari peta juga asik nganalisanya. Terus ntar gue akan cari background apa nih ya. Misalnya gue dari naik Lawu nih, gue akan cari backgroundnya Merapi. Nah kan tuh pakai peta tuh. Jadi asiknya di situ. Itu asik buat kerja, asik buat nyari orang juga. Buat gue asik, buat gue nyari penyakit. Oke deh. Ya gitulah. Nah Bang Sugi, nih masih ada nggak nih pesan yang buat lo mau sampaikan nih buat pada nonton-nonton nih di rumah? Ya, buat gue sih kalau
nggak pesen ya. Gue kalau dengar berita SAR itu pengen banget jalan gitu. Tapi ya apa daya, kadang kesibukan gue nggak bisa gue tinggal gitu. Ya beda dong, gue bukan tugas kan. Kalau gue tugas, udahlah ini emang tugas gue. Tapi karena bukan tugas, dasarnya kan mungkin kata orang lebay lah, kemanusiaan. Ya gue sih, ya bener juga kemanusiaan. Cuma gue nggak pengen cari macem-macem, gue seneng aja. Takut ada yang bilang, wah lebay lu bang. Emang begitu. Demi Allah, gue nggak cari macem-macem tuh. Kadang gue begitu di lapangan, nih atribut gue umpetin. Gitu. Nggak ada gue tempel sini, ini, itu. Kan yang tahu mana dia nih. Iya. Biar apa? Biar asik aja gitu kan. Biar orang nggak canggung gitu. Iya. Ya gitu deh. Nggak ada pesan-pesan khusus. Iya Emang, sih. ya mungkin balik lagi ya pada saat kita balik lagi tuh. Kalau mau nolongin orang tenggelam nih, analogi aja nih. Satu poinnya, kita bukan cuman pinter berenang, tapi memang udah mahir nyelam. Betul. Baru nolongin orang tenggelam tuh, jadi nggak panik. Analoginya itu. Nah, gue nyari orang di gunung juga bukan karena gue ini. Ya memang gue seneng aja. Satu, gue hobi naik gunung. Kedua, gue ngerti gunung. Bener. Jangan sampai lo mau nolong, lo yang ditolong kan gitu. Iya, ini karakternya gimana? Lembah-lembahnya dalam apa enggak? Lewatnya lewat mana nih? Ini perlu pakai alat apa enggak? Bisa nggak ditelusurin gitu. Ya itu, jadi lama-lama mengendalikan kepanikan itu terasah juga. Yang tadinya kita panik, oh ini bakal kemana ya turunnya, nyasarnya kemana ya. Tapi kalau kita punya basic, ya kan sebelum itu gue ikut pendidikan dasar segala macem, cara-cara menghindari panik tuh ya begini, itu ada step-stepnya tuh. Terus nanti kalau tersesat bagaimana, apa yang mesti kita lakukan? Kalau sampai kehabisan makanan gimana? Survivalnya bagaimana? Bertahan hidupnya kayak gimana gitu kan. Nah, itu kan udah sampai tahap itu gitu dah. Artinya terlatih lah ya minimal. Ya berlatih dan Terlatih dan berlatih. terasah dan sering diasah. Oke Bang Sugi, nih keren banget sih. Yang gue seneng dari dulu ini, kalau gue wawancara Bang Sugi tuh banyak banget sisi edukasinya ya. Buat pendaki-pendaki yang cupu-cupu kayak gue nih, banyak bisa belajar di sini bro. Cupang. Oke Bang Sugi, semuanya gue thank you banget ya. Oke. Udah bercerita, ceritanya keren banget. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua yang nonton. Amin. Dan jangan lupa kalau lu mau naik Gunung Raung via jalur selatan ya. Selatan, lu bisa hubungin Bang Sugi. Nomor teleponnya sebutin aja. Iya, 0815 843 64912. Nah, Ya. dengan nomor itu lu bisa ajukan pinjaman online. Oke, gua Arfi dari Janji Malam dan Bang Sugi undur pamit dulu ya. Kita ketemu di episode selanjutnya Bang Sugi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.